Ya, hari ini kami udah memasuki tahap terakhir untuk penentuan apakah para prajurit ini akan mulai dilatih. Ya, jadi belum diterima tapi dilatih gitu. Jadi ada beberapa tahap termasuk seleksi administrasi, seleksi jasmani, seleksi kesehatan, seleksi psikologi. Gitu. Ini sudah tersaring yang terakhir dan saya berserta Laksamana Wisnu ini memang memerlukan untuk melihat sendiri calon-calon mana yang akan kita terima dan kami putuskan sendiri. Gitu. Jadi keputusannya memang kami sendiri nanti akan mengambil siapa yang akan kita terima. Gitu. Yang hari tinggal sisanya dari 142 yang pendaftar, yang hari ini yang masuk tahap terakhir tinggal 46. Kalau dengan TNI Angkatan Laut baru kali ini karena kita kerjasamanya dengan dinasnya Laksamana Wisnu ini untuk dinas psikologi. Tapi dari dulu seleksi prajuritan biasanya kita kerjasama dengan TNI, dengan Koramil, dengan Korem gitu. Jadi ya, gitu. Cuman kali ini kami memang ada kekhususan yaitu kita minta ada tes psikologi gitu. Yang tahun-tahun sebelumnya belum ada. Karena ini kan sejalan dengan semangatnya ya dari pemerintah pusat juga, kita melihat bagaimana konsep bela negara itu sekarang dikembangkan, bahkan ada harinya khusus ya, peringatan Hari Bela Negara gitu kan. Jadi termasuk di situ kita masukkan konsep psikologinya seperti apa, apakah memang ada semangat dari prajurit ini tidak sekedar untuk baris, tidak sekedar untuk tampil, tapi memang memiliki semangat untuk bela negara. Dan kami memang bekerja sama dengan Dinas Psikologi Angkatan Laut untuk kedepannya itu untuk melakukan pembinaan jiwa korsa termasuk ya untuk bela negara. Gampang kan? Jadi ikutin kan? Gampang kan? Bisa ya? Kelas dulu, baru kerjakan. Ini adalah suatu kehormatan, kebanggaan buat Angkatan Laut ditunjuk oleh Keraton Jogja untuk membantu, kami membantu Mas ya, untuk melaksanakan tes psikologi dalam rekrutmen Abdi Dalem. Karena Abdi Dalem ini tadi sudah disampaikan oleh Kanjeng Noto bahwa disampaikan ada mereka akan jadi prajurit Abdi Dalem. Prajurit itu kan sebenarnya cuma 3, tangkap, tanggon, terengginas. Nah, dari tangkap, tanggon, terengginas ini kita bisa mengidentifikasi dari tes psikologi itu sendiri. Sehingga nanti pada saat pelatihan, pembinaan, nanti sudah langsung bisa diarahkan nanti ini menjadi apa, ini menjadi apa berdasarkan dari hasil tes psikologi itu sendiri. Dan bila nanti ada masalah tuh gini, oh ternyata nanti si anak nih agak males-malesan nih. Nah, dari agak malesan kita lihat identifikasinya bagaimana. Oh, psikologinya dasarnya awalnya begini, sehingga kita penanganannya lebih mudah. Sehingga mereka terjaga untuk semangatnya untuk menjadi abdi dalem, mengabdi kepada Keraton Jogja, menjaga warisan leluhur budaya bangsa ini. Mulai dari IQ dan sikap kerja dan mental kesehatan mental itu sendiri, kesehatan mental mereka sendiri. Sehingga mereka nih yang sudah masuk nih kesehatan mentalnya udah oke, IQ-nya sudah standar, sikap kerjanya alhamdulillah insya Allah nanti sesuai dengan masing-masing. Tadi ada yang dari teknisi, ada yang dari montir, ada yang ahli IT. Nah itu sudah mereka tentu standarnya agak sedikit berbeda, tapi mereka akan bisa berkontribusi besar untuk Keraton Yogyakarta. Tentu tidak, semuanya punya standar masing-masing. Kami melaksanakan standarisasi sudah staf kami ini sudah di sini tuh sekitar hampir 2 bulan Mas. Yeah. Belajar tentang budaya Abdi Dalem itu sendiri, Keraton Jogja itu sendiri, sehingga kita merumuskan standar mereka untuk bagaimana. Tentu sudah dikomunikasikan dengan Kanjeng Noto. Yeah. Kalau dengan Angkatan Laut tidak Mas, karena Angkatan Laut lebih spesifik Mas. Yeah. Lebih spesifik pasti tentu. Kira-kira seperti itu. Motivasi saya untuk ingin menjadi abdi dalam keraton itu pertama karena ingin nguri-uri budaya Jawa serta melestarikan budaya dari leluhur. Untuk yang dipelajari cukup banyak ya, mungkin dari pertama kita proses dari administrasi, kesehatan, psikologi itu mengajarkan untuk tetap semangat dan mengikuti proses-proses dalam setiap tahapnya untuk selalu siap dalam apapun itu. Harapan saya ingin menjadi seseorang manusia dan menjadi abdi dalam yang baik untuk Keraton Yogyakarta.
ada tes administrasi jelas, kemudian ada tes kesehatan. Nah, itu kami laksanakan juga karena biar bagaimanapun kegiatan prajurit itu kan menuntut fisik yang cukup ya memadai lah gitu. Tes fisik juga, jadi lari, push up dan sebagainya. Ya kurang lebih itu. Ya memang ibaratnya kalau orang Jawa bilangnya lir gumanti kan pasti berganti gitu. Saya juga nanti pasti akan diganti kan. Jadi Laksamana Wisnu ini juga akan pensiun pada waktu kan itu nggak punya pilihan. Tapi tugasnya bagi kami yang generasi pendahulu ini justru menyiapkan jalan bagi generasi muda supaya pada waktunya nanti mereka itu sudah waktunya melanjutkan tongkat estafet mereka sudah siap. Milenial sama Gen Z ada ya. Ada. Untuk menyeleksi mereka. Kalau dari saya sih nggak ada masalah ya karena yang sebetulnya sudah ada seleksi alam sendiri. Jadi mereka yang mau daftar itu pasti sudah berpikir panjang gitu. Jadi karena mereka sudah paham di keraton itu kurang lebih seperti apa, sudah dapat gambaran. Jadi yang sudah daftar itu sebetulnya kurang lebih kita yakin sudah mentalnya itu sudah lebih siap. Itu masih belum ada, nanti hari ini kami akan bersidang memutuskan 46 ini yang lulus berapa. Kemudian akan ada proses sekitar 2 bulan ya, sampai bulan Maret untuk berlatih. Berbagai kegiatan keprajuritan lah, termasuk diantaranya baris berbaris. Kan kemarin kita belum pernah lihat nih barisnya mereka seperti apa gitu kan. Ya kemudian sikapnya sebagai prajurit, toto kromo kan tidak, kami rasa begini ya, kurang adil kalau saya itu menilai mereka masalah tata krama di keraton sebelum kami melatih mereka untuk hal itu. Jadi kan kami beri pelatihan dulu sebelum kami amati lagi apakah mereka itu bisa mengikuti atau tidak. Karena gini ya, sebagai prajurit keraton itu kan mau tidak mau orang kan melihatnya, oh ini abdi dalam gitu kan. Nanti kan di desanya atau di lingkungannya mereka itu akan membawa atau merepresentasikan keraton. Jadi tata krama menjadi suatu hal yang penting. Dan akan diseleksi lagi menjadi berapa nih? Kalau semuanya ternyata bisa lulus nggak ada masalah. Kita nggak ada batasan gitu. Tapi dengan angka ini sebenarnya sudah mencukupi kebutuhan. Kalau semua bisa lulus. Tapi kalau memang ada yang tidak lulus ya kami juga tidak akan memaksakan.